Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Satrio. Gue adalah orang yang haus akan ilmu. Jadi sekarang gue lagi ada di UIN Jakarta. Gue bakal nyari mahasiswa random buat gue ajak ngobrol santai tentang sejarah dan kebudayaan Nusantara. Langsung aja kita cari. Let's go. Oke guys, jadi hari ini gue udah ketemu nih. Kita udah ngumpul bersama-sama dengan narasumber yang gue rekrut buat gue ajak ngobrol santai tentang sejarah dan kebudayaan Nusantara. Mungkin boleh perkenalan dulu dari masnya. Perkenalkan, nama gua Farhan. Kebetulan gua berasal dari Padang, jadi panggil gua Uda Farhan. Oh oke, udah Farhan ya. Kalau kakaknya? Nama aku Nafa. Kebetulan aku orang Bogor, jadi bisa panggil aku Nafa. Oh, Teteh Nafa. Iya, Wes, betul. mantap ini perpaduan yang unik nih. Ada Uda Farhan sama Teteh Nafa. Oke. Nah, hari ini nih kita tuh gua mau kita ngobrolin tentang sejarah dan kebudayaan Nusantara. Dari mulai mungkin dari awal Masehi sampai zaman masuknya Hindu Buddha dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelum kita ngomongin kebudayaan Nusantara nih, ada hal yang penting banget yang harus kita ketahuin. Apa itu? Yaitu pengertian dari sejarah. Oke, ya. Jadi menurut Profesor M.D. Majid ya, kata sejarah itu kan asal katanya dari bahasa Melayu yang menyerap kata Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi pohon yang dimaksud sini tuh bukan pohon yang kita suka lihat gitu, tapi keluarga yang dimana ada silsilah gitu kan, terus ada turunan, ada juga asal usulnya gitu. Nah, jadi sejarah itu sebenarnya bicara soal siapa sih kita gitu kan. Terus dari mana asal kita berasal, terus juga bagaimana kehidupan kita sebagai manusia. Menurut Aristoteles, jadi sejarah itu berasal dari kata historia. Nah, historia ini berarti semacam penyelidikan. Penyelidikan di sini itu bukan tentang gosip ataupun yang aneh-aneh lah, tapi penyelidikan tentang peristiwa manusia secara kronologis. Nah, itu. Ya. Oh, jadi sejarah itu bukan sekedar kita kayak ngapalin nama-nama tokoh ya, atau ngapalin tanggal kayak misalnya 17 Agustus lah atau 28 Oktober lah gitu kan ya. Iya. Ah, Jadi sejarah itu adalah gimana sih cara kita memahami adanya sebab akibat gitu. Contoh ya, misalkan kayak kenapa kerajaan zaman dulu tuh bisa pada runtuh gitu. Terus kayak kenapa budaya itu mengalami perubahan. Nah itu semua kan pasti ada alasannya kan. Nah makanya untuk mengetahui alasan tersebut kita harus belajar yang namanya sejarah gitu. Makanya penting buat kita untuk belajar sejarah, karena sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi sejarah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mikir hari ini dan masa depan. I see. Jadi simpelnya sejarah itu ya bercerita tentang manusia, tapi ditulis pakai data dan runtutan peristiwa yang jelas gitu, bukan ngarang-ngarang bebas atau ya mengada-ngada. Iya, betul. Soalnya kalau sejarah diganti seenaknya, misalnya nih, rezim pemerintahan berganti, kemudian penulisan sejarah juga diganti, maka itu akan mempengaruhi identitas bangsa yang tidak pasti. Nah, kita berarti udah dapat nih gambaran dasar soal sejarah. Sekarang mungkin kita lanjut bahas lebih ke masuk ke budaya atau kebudayaan kali ya. Jadi kebudayaan itu paket lengkap yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, hukum, kemudian nilai-nilai dan masyarakat. Nah, gitu. Oh, jadi kalau gue simpulin ya, jadi kebudayaan tuh kayak alat istilahnya atau toolkit gitu, atau toolset lah gitu untuk kita tuh sebagai manusia hidup berdampingan, berbarengan gitu. Betul. Jadi menurut Prof. Ibu juga ya, kebudayaan itu tuh adalah sebuah sistem pengetahuan yang dipakai manusia itu untuk saling berinteraksi sosial satu sama lain, yang dimana diharapkan itu bisa menghasilkan sebuah kreativitas gitu.
Jadi intinya budaya itu adalah cara kita bertemu, kemudian kita tuh bisa berinteraksi bareng. Nah, betul. Jadi kalau diibaratkan nih, kebudayaan tuh kayak fondasi. Di kebudayaan ini sebagai alat buat kita interaksi sama berkarya gitu. I see. Nah, terus berarti kalau gitu apa sih contoh perbedaan gitu? Contoh spesifik perbedaan antara budaya dan kebudayaan. Kalau misalkan budaya itu kan lebih spesifik ya sifatnya. Jadi kayak contohnya budaya gotong royong. Di mana itu tuh sebuah praktik konkret yang dilakukan sehari-hari gitu. Sedangkan kalau misalkan kebudayaan itu maknanya tuh lebih mencakup luas gitu, lebih abstrak gitu. Jadi budaya itu adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri. Oh, oke. Jadi sekarang gue ngerti nih perbedaan dan pengertian spesifik lah antara budaya sama kebudayaan gitu. Oke, jadi menurut Muhammad Qutb ya, dalam bukunya yang berjudul Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah, jadi kebudayaan Islam itu adalah ekspresi, gitu. Ekspresi dari Islamic worldview atau cara pandang hidup Islam. Nah, jadi nggak cuma kayak ngejelasin tentang ritual aja, tapi mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri. Gitu. Oh, wah, berarti kalau misalnya nih ada yang bilang kalau Islam itu cuman soal cuman perkara kayak ngucapin minal aidin wal faizin gitu atau ngucapin jazakallah ya udah minjemin korek, udah minjemin pulpen gitu. Nah, itu berarti belum nyampe ke esensinya atau nilai-nilai tadi gitu ya. Betul. Ibaratnya masih di permukaannya aja gitu. Oke. Jadi yang sebenarnya bikin keren tuh nilai Islam tuh kan fleksibel ya. Jadi Islam tuh kan kayak gampang lah untuk beradaptasi gitu, apalagi dengan konteks-konteks lokal yang ada di Indonesia. Jadi cocok banget Islam tuh bisa di mana aja, termasuk di Indonesia ini yang kaya banget sama kebudayaannya. Oke, mantep nih, makin jelas. Jadi kalau kebudayaan Islam itu bukan tentang hanya baju, bukan tentang hanya Timur Tengah vibes, bukan hanya tentang mengucapkan selamat gitu, tapi tentang nilai, cara pandang, dan bagaimana kita membangun kehidupan yang adil dan sesuai sama apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan gitu. Oke. Sekarang kita masuk nih ke segmen yang paling menarik. Jadi sebenarnya Nusantara itu sudah mempunyai kebudayaan. Tetapi kebudayaan itu kebudayaan yang dikenal dengan masa praaksara. Kita belum mengenal tulisan. Jadi udah ada kebudayaan, kepercayaan pun juga udah ada, seperti animisme dan dinamisme. Nah gitu. Jadi mereka percaya kepada roh nenek moyang, kemudian kekuatan alam kayak keris gitu kan. Nah, kemudian juga udah ada peninggalan-peninggalan bukti bahwa kita punya peradaban seperti itu. Contohnya tuh kayak kalau di Padang tuh terkenal dengan menhir. Ya, kalau di Sumatera Selatan itu ada situs namanya Pasemah, peninggalan terkenalnya. Ya, itu. Nah, artinya itu tuh kayak nunjukin ya, kalau misalkan hubungan manusia sama alam tuh udah jadi bagian yang saling penting pada saat itu gitu. Pada zaman itu kita mulai menggunakan perunggu logam. Contohnya ini upacara negara perunggu di Bali. Kemudian contoh kedua tuh ada gerabah budaya dari Jawa Barat. Itu contohnya. Salah satu peninggalan seni masa praaksara yang kita punya. Kalau dari sisi pengetahuan dan teknologi gimana? Nah, kalau misalkan dari segi pengetahuan ya, jadi mereka tuh udah paham sama yang namanya navigasi laut gitu. Dengan cara mereka tuh melihat rasi-rasi bintang gitu kan. Terus mereka juga udah tahu kalau misalkan gimana nih cara bertani di lahan kering itu seperti apa gitu. Terus juga teknologi besinya udah mulai mereka gunakan kayak misalkan untuk alat-alat kayak pertanian gitu atau alat-alat untuk keperluan perang gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, masyarakat di zaman dulu, khususnya di masa praaksara ini, itu mereka tuh adaptif banget itu sama lingkungan. Ini menunjukkan apa ya? Istilahnya tuh kecerdasan dalam kebudayaan. Mereka menciptakan suatu kebudayaan karena kebutuhan, bukan karena keinginan apalagi gengsi yang kita lihat saat sekarang ini.
Ini bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran gitu. Kalau butuh sesuatu itu karena memang butuh, bukan karena pengen ataupun gengsi. Sekarang gue mau masuk ke periode berarti 400 Masehi sampai 700 Masehi. Jadi di tahun 400 sampai 700 Masehi ini kita sudah mulai transisi dari yang tadi masa praaksara, itu kita sudah mulai mengenal tulisan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha. Jadi kita beralkulturasi. Nah, kita beralkulturasi dengan unsur India. Contohnya peninggalan itu tadi yang kita bahas itu ada Arca Wisnu, itu Hindu di Cibuana, kemudian ada juga Arca Buddha di Sempaga. Itu salah satu contohnya, bukti peninggalannya. Akulturasi itu tuh nggak langsung ngapus kebudayaan lama gitu lah, tapi kayak meleburkannya, jadi ngejadiin budaya kita tuh punya ciri khas tersendiri gitu, beda sama India gitu. Contoh misalkan nih kayak konsep dewa lokal itu diselaraskan dengan dewa Siwa gitu. Terus di sini tuh kayak ada proses adaptasi. Sementara dari segi ilmu pengetahuan ya dan teknologi juga kan pada saat itu makin berkembang gitu. Kayak kita ambil contoh nih kayak prasasti Kutai, di mana dia tuh udah mulai menggunain tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta gitu. Terus juga dari segi teknologi mereka tuh udah mulai maju, contohnya di bidang pertanian. Mereka tuh udah mulai menerapkan sistem-sistem irigasi gitu loh. Nah itu kan dari teknologi ya. Ini dari sistem sosial, jadi kita mulai mengadopsi yang namanya sistem kasta. Tetapi tidak serta-merta 100% kita adopsi dari India. Jadi kan Nusantara ini terkenal dengan nilai-nilainya, nilai-nilai sosial yang tinggi. Jadi kalau di India itu kan kasta itu sangat mempengaruhi sekali. Bahkan ada yang rasisme antara kasta tertinggi dengan yang terendah, itu kan mereka menganggap kasta terendah itu sangat rendah sekali gitu. Bahkan diperlakukan seperti hewan. Sedangkan di Nusantara tidak seperti itu. Kita masih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Oh, oke, I see. Jadi kan di abad ke-7 sampai kurang lebih abad 16 ya, itu kan puncak kejayaan Sriwijaya sama Majapahit. Contoh peninggalannya ini, Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Di mana Candi Prambanan itu peninggalan dari Hindu, Candi Borobudur peninggalan dari Buddha, dari Kerajaan Mataram, dari dinasti Shailendra. Selain itu juga sistem birokrasi sama ekonomi mereka pada saat itu udah tergolong maju gitu ya. Kita ambil contoh Kerajaan Majapahit misalnya. Jadi dia tuh udah punya struktur pemerintahan yang aktif dan rapih gitu. Nah dia tuh kayak udah unggul di jalur perdagangan gitu. Nah terus dia juga bahasanya udah mulai berkembang gitu pada saat itu ya. Jadi ada contoh kayak ada prasasti multilingual, terus juga karya-karya yang mungkin kita tahu ya, seperti contohnya karya Negara Kertagama. Oh, kitab Negara Kertagama itu. Iya. Betul. Jadi kalau disimpulkan ya, itu masyarakat kita tuh di zaman dulu tuh udah punya akar budaya yang kuat gitu. Sejak awal Masehi ya, berarti sejak awal Masehi udah punya budaya yang kuat itu. Bahkan ketika ada pengaruh luar pun, itu pengaruh luar itu bukannya meniadakan budaya yang lama, tapi justru memperkaya atau kolaborasi lah istilahnya gitu ya. Dan proses itu tuh butuh ratusan tahun gitu. Ya. Oke, kita dari awal ya tadi. Itu peninggalan-peninggalannya itu berupa artefak. Seperti menhir, juga tadi ada gerabah. Di mana masa itu tidak mengenal tulisan. Jadi peninggalan kita di masa itu tidak ada tulisan. Nah, baru setelah abad ke-4 sampai abad ke-16 itu puncaknya. Itu kita mulai memasuki pengaruh dari Hindu dan Buddha. Nah, di situ kita baru mengenal peninggalan yang prasasti, candi seperti Candi Borobudur, Prambanan tadi, kemudian prasasti Kedukan Bukit, di mana yang terkenal itu mereka menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara Palawa. Kemudian tadi yang juga disampaikan Teteh Nafa, itu ada kitab Negara Kertagama ya. Nah, itu adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang kejayaan Majapahit
dan menceritakan tentang raja-raja Majapahit. Jadi dalam kitab itu yang dikarang oleh Empu Tantuna, itu mereka mengagungkan raja-raja Majapahit, khususnya Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Tahu kan film Mahabharata? Ah iya tahu. Yes. Nah, itu adalah salah satu adaptasi dari kitab India. Itu asalnya dari India, kemudian diadopsi lagi oleh Nusantara. Jadi kita nulis ulang dengan versi Nusantara, itu namanya Kakawin. Kakawin Mahabharata. Termasuk juga Ramayana. Tahu Ramayana? Ramayana tahu Ya, ya. kalau dulu kita waktu kecil mungkin nontonnya di Antv ya. Iya. Ya. Betul, betul. Jadi kesimpulannya tuh peninggalan budaya lah ya, peninggalan budaya Nusantara dulu tuh itu kaya banget ya berarti ya. Iya. Kayak banget. Dan semuanya tuh ngasih kita gambaran yang jelas gitu bahwasanya Indonesia itu udah punya akar budaya yang kuat jauh sebelum era modern. Yes. Nah, oke, berarti kita udah ngobrol lumayan panjang nih ya soal apa itu sejarah, soal perbedaan kebudayaan, soal peninggalan kebudayaan dari awal Masehi sampai era kerajaan ya. Nah, mungkin udah Farhan bisa kasih kata-kata penutup buat pertemuan kita hari ini. Oke, singkat saja. Jangan lupa menghargai sejarah, karena itu untuk kita menghargai para pahlawan terdahulu. Kita memang bukan pembuat sejarah, tetapi kita dibuat oleh sejarah. Kita juga harus ingat kata-kata para pendahulu kita yang dikenal dengan gelar Bapak Republik, yaitu Tan Malaka. Beliau berkata, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. So guys, mungkin sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa nonton Mahabharata. Nah, so guys, Arjuna. aduh, bila kalau mau ada Arjuna gitu. Buat Tapi ketawa. Makasih CapCut.